Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Hera di channel Biologi Asik. Gimana nih kalian kabarnya? Semoga sehat semua ya. Pada kesempatan kali ini, kakak akan melanjutkan pembahasan mengenai genetika, yaitu pola-pola hereditas. Yuk langsung aja kita bahas. Sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel Biologi Asik dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan loncengnya, dan jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk cakupan materi yang akan kita bahas pada materi pola-pola hereditas, yang pertama kita akan membahas mengenai tautan atau pautan atau link, kemudian ada pindah silang, lalu ada gagal berpisah atau non-disjunction, dan yang terakhir adalah penentuan jenis kelamin atau determinasi seks. Pola hereditas yang pertama ada tautan atau pautan atau link. Tautan merupakan peristiwa dua gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada saat meiosis. Jadi harusnya ketika meiosis gen-gen itu kan akan mengalami segregasi ya atau berpisah secara bebas. Nah, ketika terjadi tautan, maka gen-gen itu tidak dapat memisah. Tautan ini ditemukan oleh Thomas Hunt Morgan pada tahun 1910 melalui objek penelitiannya yaitu menggunakan Drosophila melanogaster atau lalat buah. Tautan atau link dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada tautan autosom dan yang kedua ada tautan kelamin atau sex linkage. Nah, tautan autosom merupakan gen-gen yang terletak pada kromosom tubuh. Ingat aja ya, autosom itu kan kromosom tubuh, di mana gen-gennya itu tidak dapat memisah secara bebas. Jadi kalau tautan autosom, maka gen-gen yang ada pada kromosom tubuhnya itu tidak dapat memisah. Nah, sedangkan tautan kelamin, maka gen-gen yang terdapat pada kromosom kelamin yang sama dan tidak dapat memisah. Jadi gen-gen yang ada di gonosom ya atau kromosom kelamin itu tidak bisa memisah. Untuk mengetahui adanya peristiwa tautan autosom, Thomas Hunt Morgan melakukan percobaan dengan mengawinkan Drosophila melanogaster warna abu-abu dengan sayap panjang, genotipnya B besar B besar V besar V besar, dengan Drosophila melanogaster berwarna hitam dengan sayap vestigial yaitu sayap yang berkerut dan juga pendek dengan genotip B kecil V kecil V kecil. Nah, lalu ini kan gametnya berarti B besar V besar, yang ini B kecil V kecil. Ingat lagi ya caranya ya, sudah ada juga videonya ya. Kemudian F1-nya berarti B besar V besar V kecil, maka anaknya ini akan berwarna abu-abu dan sayapnya panjang. Nah, kemudian F1 ini di test cross. Ya, di test cross berarti kan disilangkan dengan induk resesif ya. Berarti B besar V besar V kecil atau Drosophila melanogaster warna abu-abu panjang disilangkan dengan induknya yaitu Drosophila melanogaster berwarna hitam dengan sayap vestigial. Nah, ini kan genotipnya adalah B besar V besar, ini B kecil V kecil, yang ini B kecil V kecil. Nah, kemudian didapatkanlah keturunan yaitu Drosophila melanogaster berwarna abu-abu bersayap panjang dengan genotip yang sama dengan induknya, dan satu lalat buah berwarna hitam dengan sayap vestigial dengan genotip B kecil V kecil yang juga sama dengan induknya. Padahal kalau misalnya kita ingat lagi hukum Mendel, harusnya di sini gametnya nggak dua dong ya. Harusnya ini kan gametnya B besar V besar, B besar V kecil V besar, dan B kecil V kecil. Nah, tapi ternyata ketika di tes cross atau disilangkan dengan induknya, hanya menghasilkan dua keturunan dengan genotip yang sama dengan induk. Maka hal tersebut menunjukkan adanya pautan. Karena kalau tidak terjadi pautan, tadi kan gametnya harusnya 4 ya. B besar V besar, B besar V kecil V besar, dan B kecil V kecil. Jadi bisa gen-gennya itu bisa mengalami pindah silang atau crossing over. Sehingga terjadi atau terbentuklah rekombinan. Sedangkan pada percobaan ini ternyata gamet yang dihasilkan hanya 2. Sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa pada persilangan Drosophila tersebut terjadi pautan karena gamet yang dihasilkan hanya 2 yaitu B besar V besar dan B kecil V kecil. Nah, bukti bahwa terjadi pautan sama tidak terjadi pautan itu ya, jadi ketika tidak terjadi pautan, maka ketika di tes cross itu akan menghasilkan perbandingan 1:1:1:1. Jadi perbandingan fenotipnya ya. Sedangkan ketika terjadi pautan, maka ketika di tes cross, fenotipnya akan menghasilkan perbandingan 1:1. Nah, ini kan sesuai ya, perbandingannya 1:1. 1 abu-abu panjang banding 1 hitam vestigial.
Yang kedua ada tautan kelamin. Untuk mengetahui peristiwa tautan kelamin, Thomas Han Morgan juga melakukan percobaan dengan menyilangkan Drosophila jantan bermata putih dengan genotif XM kecil y dengan Drosophila betina berwarna mata merah dengan genotif XM besar. Jadi warna mata di sini atau gen yang membawa warna mata itu terpaut pada kromosom kelamin X. Nah, lalu setelah disilangkan menghasilkan semua keturunan yang berwarna mata merah. Nah, kemudian sesama F1 atau sesama keturunan pertama saling disilangkan dan menghasilkan keturunan sebagai berikut ya. Nah, jadi pertama-tama tadi disilangkan dulu jantan berwarna mata putih dengan genotif XM kecil y dengan berwarna mata merah dengan genotif XM besar. Nah, maka ini kan gametnya nanti kalian tinggal pisah aja ya. Ini XM kecil y, ini XM besar. Maka F1-nya kalian bisa buat tabel seperti ini ya. Jadi ini untuk gamet yang jantan, ini yang betinanya. Nah, maka tinggal disilang ya. Di sini XM besar, XM kecil, maka ini betina berwarna mata merah. Lalu XM besar Y, maka ini jantan berwarna mata merah. Lalu XM besar ketemu XM kecil, maka XM besar XM kecil sama ya ini ya, betina merah. Nah, ini juga sama jantan merah. Lalu sesama F1 disilangkan. Jadi ini kan ada jantan dan betina. Nah, keduanya saling disilangkan. Maka P2-nya adalah jantan merah disilangkan dengan betina merah. Nah, jantan merah XM besar Y, betina merah XM besar XM kecil. Nah, ini gametnya tinggal dipisah ya. Ini juga sama. Nah, maka F2-nya nanti ini untuk yang betinanya XM besar XM kecil, ini untuk jantannya. Lalu tinggal kalian silangkan, maka ini XM besar, maka ini betina merah. Ini ke sini maka XM besar Y, ini jantan merah. Ini ke sini maka XM besar XM kecil. Jadi ingat gen dominan ditulis duluan ya. Jadi bukan XM kecil XM besar, tapi XM besar XM kecil. Maka ini tetap betina merah, terakhir baru XM kecil Y, ini jantan putih. Sehingga persilangan antara jantan merah dengan betina merah ternyata bisa menghasilkan warna putih ya. Jadi hasil keturunannya adalah 3 Drosophila berwarna mata merah dan 1 berwarna mata putih. Pola hereditas yang kedua adalah pindah silang atau crossing over. Jadi pindah silang merupakan bertukarnya gen-gen dalam kromosom dengan gen-gen yang terletak pada kromosom lainnya. Jadi gen-gen itu setelah berpisah, mereka akan saling bertukar gennya ya. Nah, jadi ini bisa kalian lihat pada meiosis ya, yaitu pada profase 1. Nah, jadi ingat ketika meiosis kan kromosom itu berpasangan ya, lalu mengalami duplikasi. Jadi ini terbentuk lah ya kan sister kromatid ya kan. Setelah duplikasi maka akan terbentuk sister kromatid. Nah, ini juga sama ya sister kromatid. Nah, lalu terjadi pindah silang. Jadi ketika diploten 2 dari 4 kromatid kan nempel ya, lalu saling bertukar gen sehingga nanti terbentuklah rekombinan. Jadi nanti setelah pindah silang, nah ini kan sudah bertukar nih ya. Nah, jadi kromatid yang sudah bertukar ini disebutnya rekombinan, sedangkan yang tidak bertukar ini namanya parental. Pindah silang sering terjadi pada gen-gen yang bertaut, namun kekuatan tautannya itu lemah dan juga letaknya berjauhan. Kenapa? Karena semakin dekat jarak gen, maka kekuatan tautannya akan semakin besar. Sebagai contoh di sini A besar ke B besar, ini kan jaraknya dekat, maka kekuatan tautannya akan semakin besar. Begitu juga dengan A kecil ke B kecil, ini kekuatan tautannya akan semakin besar. Nah, kalau kekuatan tautannya besar, nah kemungkinan pindah silangnya jadi kecil. Dan sebaliknya ya, ketika A besar ke E besar, ini kan jaraknya jauh nih. Nah, kekuatan tautannya itu akan semakin kecil. Begitu juga dengan A kecil ke E kecil. Nah, ketika kekuatan tautannya itu melemah atau semakin kecil, nah kemungkinan pindah silangnya akan semakin besar ya. Sehingga semakin jauh jarak gen, maka kekuatan tautannya akan semakin kecil, sehingga kemungkinan pindah silangnya akan semakin besar. Jadi berkebalikan ya. Nah, ingat ya, untuk mencari nilai pindah silang, jadi nilai pindah silang ini bisa dicari ya. Nah, rumusnya itu jumlah rekombinan per jumlah total keturunan dikali 100%. Nah, biar kalian gak bingung, kita pakai contoh soal ya.
Sebagai contoh, disilangkan tomat berwarna merah besar dengan tomat hijau kecil menghasilkan keturunan sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama tomat merah besarnya ada 45, tomat merah kecilnya ada 10, kemudian hijau besar ada 12, dan hijau kecil ada 33. Nah, lalu bagaimana caranya menentukan nilai pindah silang? Nah, sebelum menentukan nilai pindah silang, kalian harus tentukan terlebih dahulu mana rekombinan, mana kombinasi parental atau KP-nya ya. Nah, karena kan untuk mencari nilai pindah silang, itu kan rumusnya rekombinan per total dikali 100% ya. Nah, jadi kalian harus tentukan dulu mana rekombinannya. Maka rekombinan itu kan yang hasil pindah silang ya, berarti yang beda dari induknya. Jadi yang sama persis dengan induk, contoh di sini kan induknya merah besar sama hijau kecil ya. Jadi yang merah besar dengan hijau kecil ini adalah KP atau kombinasi parentalnya. Sedangkan yang merah kecil dengan hijau besar ini adalah rekombinannya. Nah, kalau udah ketemu nih KP dan RK-nya, tinggal masukin aja rumusnya ya. Rumusnya kan tadi jumlah rekombinan per jumlah total keturunan dikali 100%. Nah, rekombinannya kan ada 10 ditambah 12 ya, merah kecil dan hijau besar. Lalu dibagi total keturunan, jadi total semua keturunannya kan ada 100 ya, lalu dikali 100%. Jadi ini habislah coret ya. Maka 10 tambah 12 ada 22%. Jadi nilai pindah silangnya adalah 22%. Pola hereditas yang ketiga ada gagal berpisah atau non-disjunction, yaitu peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan saat anafase meiosis. Jadi gagal berpisah ini bisa terjadi pada anafase 1 meiosis ataupun anafase 2 meiosis. Nah, seperti ini ya. Ini ketika meiosis terjadi secara normal ya. Jadi harusnya kromosom homolog itu kan menuju kutubnya masing-masing, lalu setelah meiosis 2 nanti kromatid itu akan berpisah menuju kutub masing-masing juga, sehingga nanti dihasilkan gamet ya dengan kromosom haploid semua. Nah, ini ketika terjadi gagal pisah pada meiosis 1. Nah, yang ini ya, yang agak biru ini adalah kromosom yang gagal berpisah. Jadi harusnya pada meiosis 1 kromosom homolog itu kan dipisahin ya menuju kutubnya masing-masing. Satu ke atas, satu ke bawah. Nah, ini ketika terjadi gagal berpisah. Jadi kenapa bisa terjadi seperti ini? Harusnya kromosom ditarik ke kutub berlawanan ya. Nah, tapi ini tidak ditarik karena biasanya karena benang spindalnya itu tidak terbentuk. Nah, sehingga nanti ketika meiosis 2, nah jadi berlebihan seperti ini ya. Jadi yang ini berlebihan, yang ini kekurangan. Nah, jadi hasil gametnya itu ada yang kelebihan satu kromosom dan ada yang kekurangan satu kromosom. Nah, ini ketika gagal pisahnya di meiosis yang kedua. Jadi di meiosis satunya normal ya, kromosom homolognya normal, bisa menuju kutub masing-masing. Nah, ketika meiosis 2, nah harusnya kan kromatid itu berpisah ya. Jadi sister kromatid itu dipisahkan menuju kutubnya masing-masing. Nah, ini tidak bisa ke kutub. Nah, berarti sama ya karena benang spindalnya tidak terbentuk. Nah, sehingga kalau gagal pisahnya di meiosis 2 masih menghasilkan gamet yang normal. Nah, tapi nanti ada juga gamet yang berlebihan dan ada yang kekurangan. Gagal berpisah atau non-disjunction dapat terjadi pada gonosom ataupun autosom. Nah, yang pertama ini sebagai contoh ya, gagal pisah yang terjadi pada kromosom kelamin atau gonosom. Misalnya di sini ada suami istri ya. Nah, nanti ketika proses pembentukan gamet, nah suami itu kan akan membentuk sperma, nah wanitanya akan membentuk ovum. Nah, sperma yang terbentuk itu karyotipenya adalah 22A plus X atau 22A plus Y. Jadi sperma itu bisa memiliki dua kemungkinan ya, mengandung kromosom X atau mengandung kromosom Y. Sedangkan ovum itu kan seharusnya mengandung karyotip 22A plus X. Nah, di sini terjadi gagal pisah pada ovumnya, sehingga ovumnya ada yang mengandung 2 kromosom X, harusnya X-nya cuma 1 nih, tapi ini kelebihan. Nah, otomatis ada kemungkinan juga nanti ovum itu tidak mengandung X. Jadi yang ini kelebihan, yang ini kekurangan ya. Nah, lalu misalnya ovum-ovum ini difertilisasi oleh sperma yang normal. Nah, ini sebagai contoh ya. Jadi ini dibuahi oleh sperma X, lalu ini dibuahi oleh sperma X juga. Nah, ini sperma Y, dan ini juga dibuahi oleh sperma Y. Nah, maka nanti akan terjadi kelainan. Yang pertama, ini kan 22A plus X ketemu 22A plus 0. Nah, maka terbentuklah karyotip ya kan 44A plus X0. Jadi nanti anaknya itu akan menderita sindrom Turner. Nah, yang kedua, di sini sperma X membuahi ovum yang kelebihan X ya. Jadi nanti ini 22 tambah 22 kan 44, X ketemu XX maka triple X. Nah, ini nanti anaknya akan menderita sindrom female super atau wanita super.
Nah, yang ketiga, jika sperma yang mengandung kromosom Y membuahi ovum yang kekurangan X atau hanya mengandung autosom saja, sehingga nanti anaknya akan berkaryotipe 44A plus Y0. Nah, ini letal ya, atau menyebabkan kematian, jadi anaknya itu tidak bisa hidup. Yang terakhir, sperma yang mengandung kromosom Y membuahi ovum yang kelebihan X, sehingga nanti anaknya itu akan memiliki karyotipe 44A plus XXY. Nah, ini akan menderita sindrom Klinefelter. Nah, ini yang kedua juga merupakan gagal pisah pada gonosom. Jadi tadi yang kita bahas itu kan ketika ovumnya yang gagal pisah. Jadi ovum itu ada kemungkinan gagal pisah sehingga ada kemungkinan ovum yang mengandung 2 kromosom X atau ada ovum yang tidak mengandung kromosom X. Nah, begitu juga nanti dengan sperma ya. Jadi sperma itu kan juga sama mengandung gonosom ya, X atau Y. Bedanya kan kalau cowok 2 ya, X atau Y. Nah, sehingga nanti ketika proses spermatogenesis kan terbentuk 4 sperma. Jadi nanti setiap sperma itu harusnya mengandung gonosom X, Y satu-satu gitu kan ya. Nah, nanti bisa saja dalam proses pembentukannya, nah yang gagal pisah itu yang Y-nya. Jadi bisa juga yang X-nya ya. Jadi bisa juga sperma seperti ovum tadi ya. Jadi ada sperma yang mengandung 2 kromosom X, ada yang 0 kayak gini kan ya. Nah, ini kita anggapnya yang gagal pisahnya yang kromosom Y-nya. Jadi ada yang mengandung 2 kromosom Y, ada yang tidak mengandung kromosom Y. Nah, terus ini ovumnya kita buat yang normal ya. Jadi kemungkinan ovum itu kan cuma satu, berarti ya 22A plus X. Bukan dihasilkan ovumnya ada 2 ya. Jadi ini hanya kemungkinannya saja. Jadi kemungkinan ovum itu hanya mengandung 22A plus X ya. Nah, sekarang jika ovum normal ini difertilisasi ya. Nah, sebagai contoh kayak gini ya. Jadi difertilisasi. Nah, jika sperma ini membuahi ovum ini kan sama nanti ya jadinya sindrom Turner juga. Jadi ini tidak dibahas lagi ya, sama seperti yang ovum tadi. Nah, jadi kita hanya bahas yang ini jika spermanya kelebihan 1 gonosom Y dan membuahi ovum normal, itu nanti jadi 44A plus XYY, ini namanya sindrom Jacobs. Ciri dari sindrom Turner, yang pertama untuk sindrom Turner itu cirinya ya untuk karyotipenya berarti 44A plus X0, jadi kekurangan 1 kromosom X. Sindrom Turner itu tetap berjenis kelamin wanita ya, dengan ciri fisiknya itu bertubuh pendek, kemudian ovarium dan payudaranya tidak berkembang karena kan wanita kekurangan 1 kromosom X ya, jadi ciri-ciri wanitanya itu kayak tereduksi gitu ya. Kemudian ciri khasnya ini leher bersayap ya, jadi bukan lehernya ada sayapnya bukan ya, tapi ada lipatan di sekitar leher, jadi lipatan kulit di sekitar leher, kemudian steril karena kan ovariumnya tidak berkembang ya, sehingga dia steril dan biasanya menderita keterbelakangan mental. Nah, jadi kelihatan ya, jadi harusnya kan di sini kalau perempuan itu XX ya, jadi ada 1 gonosom lagi di sini. Nah, ini dia nggak ada. Nah, kemudian yang kedua ada sindrom female super atau wanita super. Nah, jadi untuk karyotipenya berarti 44A plus XXX, jadi triple X. Nah, ini kelebihan 1 kromosom X. Bukan jadi memiliki kekuatan super, bukan ya. Tapi cirinya itu memang kalau dari fisik bertubuh tinggi besar. Oh ya, ini jenis kelaminnya tetap wanita ya, karena XX kan. Nah, jadi bertubuh tinggi besar, kemudian jari kelingkingnya melengkung, mengalami kelemahan otot dan ada kelainan pada ovarium. Nah, bisa kelihatan di sini ya. Jadi pada gonosomnya kelebihan 1 X. Yang ketiga ada sindrom Klinefelter. Nah, karyotipenya berarti 44A plus XXY. Jadi karena ada Y otomatis jadi laki-laki ya, tapi kelebihan X. Sehingga ciri dari sindrom Klinefelter ini dia laki-laki jenis kelaminnya dengan tubuh tinggi besar. Nah, kemudian testisnya mengecil. Jadi karena kelebihan X sehingga ciri-ciri wanitanya itu muncul, tapi ciri-ciri laki-lakinya itu sedikit reduksi. Ya, jadi testisnya mengecil, kemudian payudaranya membesar seperti wanita, panggulnya membesar, kemudian suaranya juga biasanya melengking seperti wanita, dan steril. Karena kan tadi testisnya mengecil ya, jadi dia steril atau mandul. Nah, kelihatan di sini ya, jadi harusnya kalau cowok itu cuma X dan Y, nah ini kelebihan 1 X sehingga ciri-ciri wanitanya muncul. Dan satu lagi ada sindrom Jacobs. Untuk karyotipenya maka 44A plus XYY. Ingat kalau ada Y-nya udah pasti laki-laki ya. Jadi ini laki-laki dengan tubuh tinggi melebihi normal ya. Jadi untuk Klinefelter kan juga tinggi ya, tapi kalau ini lebih dari normal biasanya. Nah, untuk awal-awal kelahiran maksudnya ketika masih kecil itu biasanya masih kelihatan normal. Nah, baru nanti akan muncul ketika agak dewasa ya. Jadi cirinya itu kesulitan bicara, memiliki gangguan perilaku. Jadi sindrom Jacobs ini disebut juga dengan sindrom pembunuh
Karena penderita sindrom Jacobs ini biasanya memiliki gangguan perilaku seperti agresif, antisosial, dan kriminal. Jadi wajahnya itu kriminal dan suka menusuk-nusuk mata dengan benda tajam. Seperti makanya disebutnya sindrom pembunuh. Nah, yang kedua ada gagal pisah pada autosom. Jadi, gagal pisah pada autosom ini contohnya kita sama ya. Misalnya di sini suaminya masih memiliki karyotype sperma yang normal ya. Jadi 22A plus X, 22A plus Y. Nah, ovumnya yang mengalami gagal pisah, di mana satu ada yang kelebihan autosom dan satu ada yang kekurangan autosom. Namun gonosomnya normal di sini ya. Nah, lalu ovum yang kelebihan ini difertilisasi oleh dua sperma yang normal ini. Jadi satu-satu maksudnya ya. Nah, seperti ini ya. Jadi kemungkinan jika sperma X yang membuahi seperti apa dan kalau sperma Y membuahi seperti apa gitu ya. Nah, ini kenapa tidak yang kekurangan autosom? Nah, karena kalau kekurangan autosom itu difertilisasi, maka tidak akan hidup atau letal. Nah, ini ya hasilnya, maka nanti keturunannya itu karyotype-nya 45A plus XX atau 45A plus XY. Nah, ini semuanya sama ya. Jadi ini kan cewek, nah yang XY berarti cowok gitu kan ya. Nah, kedua-duanya ini nanti bisa menjadi 3 sindrom, yaitu Down, Edwards, atau sindrom Patau. Nah, bedanya apa? Bedanya itu adalah pada kelebihannya di autosom nomor berapa. Kalau Down itu nanti kelebihannya di autosom nomor 21, kalau Edwards itu kelebihannya di kromosom nomor 16 atau 17 atau 18, sedangkan Patau itu pada nomor 13 atau 14 atau 15. Ciri untuk sindrom Down yang pertama adalah karyotype-nya 45A plus XX atau XY. Jadi untuk gonosomnya normal ya, kalau XX nanti wanita, kalau XY berarti laki-laki. Kelainannya adalah di autosomnya. Jadi autosom normal manusia itu kan harusnya 44A ya. Nah, ini jadi 45. Cirinya untuk sindrom Down itu adalah bermata sipit, terus memiliki kaki yang pendek, fertil ya. Kenapa fertil? Karena fertil itu subur ya, maksudnya tidak ada gangguan reproduksi. Karena di sini gonosomnya tidak ada masalah, jadi dia fertil. Kemudian mulutnya kecil dengan lidah yang menonjol keluar dan pertumbuhannya itu biasanya baik tubuh ataupun mentalnya agak lambat, di mana IQ-nya itu biasanya agak rendah ya. Nah, jadi bisa dilihat di sini pada kromosom nomor 21, harusnya kan kromosom tubuh kita itu semuanya berpasangan ya. Ini kan berpasangan ya, nomor 1 sampai nomor 22, autosom kita itu berpasang-pasangan. Nah, pada nomor 21 di sini kalau sindrom Down itu kelebihan 1, jadi harusnya sepasang jadi ada 3. Kemudian ada sindrom Edwards. Nah, ini 45A plus XX atau XY juga sama. Jadi kelebihannya adalah di nomor 16, 17 atau 18. Nah, di sini nomor 18 ya. Jadi di sini kelebihannya di nomor 18. Cirinya itu bentuk kepalanya kecil atau mikrosefali, jari tangannya tumpang tindih, ada kelainan jantung, kemudian kelainan pada bentuk dada juga kaki, dan juga umumnya berumur pendek. Dan yang terakhir ada sindrom Patau, 45A plus XX atau XY juga sama. Kelebihannya adalah di nomor 13, 14, atau 15. Nah, di sini dia kelebihannya di nomor 13 ya, trisomi 13. Nah, cirinya bentuk kepalanya kecil, mikrosefali juga sama. Lalu bibirnya sumbing, ada kelainan pada mata, polidaktil atau jari-jarinya berlebih. Dan yang kelima ada gangguan jantung, otak, dan ginjal. Nah, bila gangguan jantung, otak, dan ginjalnya itu cukup berat, biasanya sindrom Patau ini tidak lama dari kelahiran akan meninggal. Pola-pola hereditas yang selanjutnya ada penentuan jenis kelamin atau determinasi seks. Nah, kalau pada manusia, kita kan menentukan jenis kelamin kita perempuan atau laki-laki itu kan dari kromosom kelamin ya atau gonosomnya ya, dimana kalau laki-laki itu nanti XY, kalau misalnya perempuan itu XX. Nah, tapi ternyata tidak semua makhluk hidup itu memiliki gonosom XX dan XY. Jadi beda-beda ya untuk penentuan jenis kelamin pada hewan. Nah, jadi yang pertama ada tipe XY. Nah, kalau tipe XY berarti laki-lakinya XY, kemudian perempuannya XX. Nah, ini terdapat pada manusia ya atau mamalia. Jadi mamalia dan Drosophila melanogaster ya. Jadi lalat buah itu gonosomnya juga XX dan XY. Jadi yang homogametnya itu adalah betina, heterogametnya adalah jantan. Nah, kemudian ada tipe ZW. Nah, kalau pada tipe ZW yang homogamet itu justru yang jantannya. Jadi ZZ itu untuk jantan, yang ZW untuk betina. Ini dapat ditemukan pada kelompok ikan, unggas atau burung ya, dan juga reptil. Kemudian ada tipe X0. Jadi
Kalau pada manusia, X0 itu kan sindrom Turner ya, cewek kekurangan 1X. Nah, tapi kalau pada beberapa hewan, tipe X0 ini justru menentukan jenis kelamin, di mana X0 itu akan menjadi jenis kelaminnya jantan, sedangkan XX itu betina. Jadi sama ya kayak yang tipe XY ya. Jadi XX-nya jadi betina, tapi jantannya bukan XY, tapi X1 aja ya, X0. Jadi hanya mengandung satu kromosom X. Nah, ini dapat ditemukan pada serangga golongan Orthoptera dan Hemiptera. Orthoptera itu contohnya belalang, Hemiptera itu contohnya walang sangit. Kemudian ada tipe 2N. Nah, jadi kok di manusia kan tipe 2N itu untuk menentukan sel tubuh kita ya. Jadi N itu sel kelamin, kalau 2N sel tubuh. Nah, tapi pada beberapa hewan tipe 2N ini justru menentukan jenis kelamin, di mana N itu nanti jadi jantan, 2N jadi betina. Nah, ini bisa kita temukan pada kelompok serangga Hymenoptera, contohnya itu pada golongan lebah. Selanjutnya kita membahas mengenai penentuan jenis kelamin pada Drosophila melanogaster. Nah, tadi kan untuk determinasi seks ya, untuk gonosomnya, memang kan Drosophila melanogaster itu kan tipenya tipe XX dan XY ya, sama seperti manusia. Nah, tapi kalau di manusia kan jelas ya, misalnya kalau XX jadi wanita, XY jadi jantan, jadi pria gitu kan. Nah, tapi untuk Drosophila melanogaster, itu untuk menentukan jenis kelaminnya, tidak hanya melihat ada X atau Y-nya gitu ya. Jadi ada rumusnya lagi untuk menentukan jenis kelamin, yaitu rumusnya itu X per A, di mana X itu adalah jumlah gonosom X-nya berapa, per A itu adalah jumlah set autosomnya. Jadi dia diploid apa triploid gitu ya. Nah, nanti kalau X per A-nya itu totalnya setengah, maka dia jadi jantan. Sedangkan kalau X per A-nya totalnya 1, maka jadi Drosophila betina. Jika X per A-nya lebih dari 1, maka jadi betina super. Kurang dari 0,5, maka jantan super. Antara 0,5 sampai 1 intersex. Jadi intersex itu ada percampuran antara jantan betina. Jadi antara jantan betina lah gitu ya. Nah, mungkin masih bingung ya. Jadi sebagai contoh lah di sini. Ada Drosophila melanogaster dengan autosom itu berjumlah 6 ya. Jadi dia 3 AA, berarti di sini kan sepasang, berarti dia diploid kan. Jadi kalau AA kan artinya berpasangan tuh, 2N berarti kan. Kalau misalnya AAA berarti kan 3N, triploid ya, kayak gitu. Nah, berarti di sini dia X per A-nya, maka X-nya kan jumlahnya cuma 1 per set autosomnya kan tadi dia diploid kan, karena ini kan berpasang-pasangan nih, berdua-dua kan autosomnya. Kayak manusia kan, kita autosomnya 22 pasang, 22 AA. Nah, AA itu artinya diploid kan, berarti ini per 2. Kalau di sini dia 3 AA, berarti per 2 ya, set autosomnya diploid. Maka 1 per 2 jadinya 0,5. Nah, ini dia jadi jantan. Nah, terus misalnya di sini ada 3 AA plus XX. Nah, kalau di manusia mungkin ini langsung jadi wanita gitu ya. Nah, kalau misalnya di Drosophila melanogaster, maka X per A kan, berarti X-nya ada 2 per, ini AA berarti tetap diploid ya, berarti 2 per 2 dia betina 1 kan ya, sama ya. Jadi ternyata untuk XX itu juga kalau pada Drosophila melanogaster itu juga jadi betina. Oke adik-adik, itu tadi penjelasan mengenai pola-pola hereditas. Semoga kalian paham dengan penjelasannya ya, dan semakin suka dengan biologi. Nah, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis ya. Tetap semangat belajarnya, dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.